Menyambut bulan suci Ramadan, pemerintah Republik Indonesia selalu menghadapi persoalan yang sama, yaitu melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok. Saat ini pemerintah sedang putar otak cara menurunkan lonjakan harga daging sapi yang meningkat signifikan. Tren kenaikan harga daging sapi terseret hampir di seluruh penjuru Nusantara. Harga daging yang biasanya diecer Rp80.000 per kilogram kini tembus di angka Rp130.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Komando Presiden Republik Indonesia dianggap di luar nalar karena menginstruksikan jajarannya menurunkan harga daging sapi di bawah Rp80.000 per kilogram. Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan sontak bereaksi dengan membuka keran impor daging sapi dari negara-negara tetangga. Kantor Menteri BUMN, kemudian besok kita bahas bersama 3 kementerian, kemudian eselon 1 dan eselon 2. Jadi ini memang targetnya di tingkat presiden mendorong kita semua untuk mereformasi, untuk berimajinasi, untuk berinovasi. Masa nggak ada sih solusi supaya harga daging Indonesia bisa semurah di negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura? Apalah daya, ekspansi daging impor tak mampu menekan harga di pasar tradisional. Operasi pasar daging beku impor sepi peminat karena nyatanya masyarakat lebih suka daging segar di pasar tradisional meskipun harganya melambung tinggi. Hahaha. Bagaimana orang udah ininya mahal, jadinya ya kalau nggak beli akhirnya kita beli juga. Ya, lapang dada, legowo memang menjadi prinsip yang mendarah daging bagi masyarakat Indonesia yang selalu mentolerir kenaikan harga daging di bulan Ramadan. Mahal tidak mahal, asalkan makan daging. Hahaha. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Siregar akan menjadi teman Anda berpolemik selama 90 menit ke depan. Kepada Anda pemirsa, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Ini sudah merupakan hari keempat bulan Ramadan. Seperti biasa, setelah Ramadan akan diikuti oleh Lebaran. 2 ritual tahunan yang tidak bisa kita tolak. Tapi ada ritual tahunan yang mengikuti 2 hari besar keagamaan tersebut, yaitu harga-harga juga ikut naik. Bapak Presiden sudah menjanjikan bahwa tidak boleh ada lagi harga yang naik. Bila perlu dijungkir balikkan fenomena yang biasanya harga naik di bulan Ramadan dan Lebaran kali ini harus turun. Apakah setelah hari keempat akan turun harga-harga tersebut? Akan kita lihat nanti. Malam ini kita akan membahas siapa bisa jaga harga. Di studio sudah hadir bersama kita Bapak Wahyu, Direktur Pengadaan Perum Bulog. Selamat malam Pak Wahyu. Malam, Pak Latif. Kemudian ada Pak Joni Liano, Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia. Selamat malam Pak. Selamat malam. Kemudian ada Bung Chandra Setiawan, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Dan ada Bung Ator Subroto, pengamat ekonomi pertanian. Selamat malam. Jika biasanya sidang istimewa ini dipimpin oleh Cepopong, tapi karena kesibukan Cepopong sebagai anggota dewan, mungkin saja dia ingin ikut menurunkan harga, maka malam ini sidang kita akan dipimpin oleh Muclay Katulistiwa. Selamat malam, Bung Latif. Bisa jaga harga? Oh, setahu saya yang bisa jaga harga itu penjaga harga. Penjaga harga. Karena seperti halnya gawang, itu yang menjaga adalah penjaga gawang. Oh iya, Begitu iya. Kira-kira. Anda punya harga? Saya punya. Tapi sebagai masyarakat, saya harus menjaga harga diri saya. Masih ada? Itulah yang jadi pertanyaan. Kenapa Anda mempertanyakan harga diri saya? Harga diri Anda Justru boleh hilang, tapi harga diri bangsa jangan sampai hilang. Nah, itulah yang saya maksud. Kalau Cepopong ini sibuk sehari-hari sebagai anggota dewan, dan dia sebetulnya mempunyai tugas yang berat sekali. Saya sebagai anggota keluarga saya
datang ke sini untuk memimpin sidang polemik pada malam hari ini. Silakan Pak Mujle. Mohon maaf, dengan ini sidang kita mulai. Jangan banyak-banyak, nanti kayak namu. Ya, agak ragu-ragu. Seperti hanya mungkin harga-harga yang mulai naik ini mulai menjadi keraguan di masyarakat. Ini akankah harga-harga akan melonjak atau tetap di tempat yang sama, kira-kira begitu. Oke, tapi kayaknya harganya nggak ragu-ragu, naik aja terus. Kita bahas deh sekarang. Baik, oke, saya ke Pak Wahyu. Permintaan tinggi di bulan Ramadan, kemudian pasokannya tidak mencukupi permintaan, itulah yang membuat harga naik. Tapi itu sudah merupakan anomali tahunan. Apakah ini fenomena yang harus kita anggap sebagai hal biasa saja? Baik, sebetulnya yang kami pantau kenaikan harga-harga terutama bahan pangan pokok yang biasa digunakan untuk bulan puasa sampai lebaran itu mulai kenaikan H-7 sebelum bulan puasa. H-7 ya. Kemudian kami pantau juga kalau 4 hari setelah puasa ini sebetulnya harga relatif anteng. Tidak ada kenaikan, tidak ada gejolak. Tapi harus kita waspadai adalah kenaikan harga 2 minggu bahkan seminggu sebelum lebaran. Dan setelah lebaran itu pasti ada kenaikan harga. Itu sebetulnya tradisi dan kebiasaan yang sudah berlangsung. Namun demikian kan Bapak Presiden Pak Jokowi sudah tegas-tegas mengatakan bahwa itu tidak boleh terjadi. Tradisi boleh terjadi, tradisi puasa, lebaran boleh terjadi, tapi kenaikan harga tidak boleh terjadi. Karena itulah barangkali Presiden sudah memerintahkan semua jajaran kabinetnya, termasuk kami di Perum Bulog untuk berperan aktif bagaimana menjungkir balikan harga. Ini yang barangkali tugas berat kami yang sekarang sedang kami laksanakan. Dan dengan segala upaya kami lakukan, baik melalui kegiatan importasi, kemudian operasi pasar, penyebaran, dan lain-lain, itu sudah kami lakukan. Kenapa Bapak Presiden memberi perhatian khusus kepada daging, sampai harus memberi batasan harga tertentu di angka 80.000 itu? Baik, pertama barangkali pertimbangannya dan yang saya tahu bahwa harga daging di Indonesia saat ini adalah harga daging termahal. Kalau kita bicara harga daging segar ya, harga daging segar itu harga termahal. Dan ini memang diakui. Di negara-negara yang tidak memproduksi sapi pun, tidak memelihara sapi, harga dagingnya tidak semahal di Indonesia. Tidak setinggi di Indonesia. Namun demikian, ini merupakan titik awal barangkali pemikiran Bapak Presiden, karena sebetulnya kalau kita mau dengan upaya yang keras, maka harga daging sapi yang diinginkan Pak Presiden itu bisa dilakukan. Hanya memang saat ini tidak bisa kita adukan, kita dikotomikan antara daging beku dengan daging segar. Itu sesuatu yang berbeda. Tapi bahwa harga daging 80.000 bahkan di bawah 80.000 bisa. Kami sudah membuktikan, Perum Bulog sudah melakukan importasi, kami menjual harga daging 80 ribuan, bahkan di bawah 80.000 pun bisa, masih bisa dilakukan. Tapi jangan dilihat bahwa yang 80 harus daging segar, tidak ada. Tidak dilihat itu. Harga 80 begitu ya. Kemudian yang kedua barangkali Mas Latif yang perlu dipertimbangkan bahwa memang kalau saat ini juga konsumsi daging di negara kita, masyarakat kita adalah konsumsi yang juga rendah. Yang juga terendah, kalau tidak salah nanti Pak Joni juga bisa menyampaikan, terendah di ASEAN. Terendah. Dan ini memang memprihatinkan karena salah satu yang bisa membuat kualitas manusia lebih baik, bisa lebih cerdas, kemudian tinggi badannya lebih tinggi, tidak seperti, mohon maaf pimpinan sidang, itu barangkali bisa dilakukan dengan mengkonsumsi protein. Salah satunya adalah bagaimana mengkonsumsi daging yang lebih banyak. Dan kalau itu sudah dilakukan, itu bisa dilakukan kalau harga dagingnya memang murah. Kalau harga daging mahal mana bisa kita membeli daging. Betul. Baik, saya ke Pak Joni. Harga daging di Indonesia tertinggi di seluruh dunia. Sebagai gabungan pengusaha sapi potong berarti Pak Joni senang dong? Saya kira begini ya. Kalau kita melihat harga daging sapi dikatakan mahal di Indonesia, daging sapi yang mana gitu kan. Karena seekor sapi itu kalau dipotong, itu kan keluar dagingnya itu sekitar 35% dari berat hidup. Nah, 35% itu, setiap potongan itu ada jenisnya. Ada jenis sirloin, ada jenis tenderloin, ada jenis tetelan, ada jenis rawon untuk rendang segalanya itu kan. Nah, pada jenis itu menunjukkan kualitas daripada daging. Kalau kualitasnya baik, tentu harganya juga tinggi. Tapi kalau kita banding, sirloin di Australia itu nggak dapat 120.000. Di Indonesia malah dapat 120.000 sirloin. Coba kalau lihat di Singapura pun
walaupun dari Malaysia, kalau daging sapi ya di Malaysia, sirloinnya itu $9,7 per kilonya gitu kan. Jadi saya kurang Tidak semua bagian daging tidak itu semua mahal. bagian daging bisa dikatakan mahal gitu kan. Tetelan juga murah, 60.000 juga bisa. Baik. Rawon juga bisa, 70.000 gitu kan. Tapi tetelan. Tetelan gitu kan. Dengan kenaikan harga sekarang yang sudah ada yang 130, bahkan ada yang sampai 150, itu berdampak langsung kepada pengusaha sapi potong? Saya kira kalau kita melihat permintaan yang minggu kemarin waktu munggah itu tidak ada permintaannya tidak berkurang gitu kan. Memang kebutuhan masyarakat kita ini memang membutuhkan daging segar. Itu yang menjadi persoalan kan. Ini daging segar yang dibutuhkan. Kalau dia butuhkan daging segar, artinya sapi yang dipotong harus di Indonesia kan. Karena malam dipotong, paginya sapi dagingnya dibawa ke pasar dan masih hangat. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Saya ke Pak Ator. Artinya jika sapi impor yang dalam bentuk beku itu datang, sementara warga di Indonesia lebih menginginkan sapi daging segar, tidak ada manfaatnya importasi ini? Saya kira kalau misalkan kita lihat orang pengennya yang segar itu memang enakan yang segar juga ya. Jadi memang yang dicari yang segar. Kalau yang beku pasti teksturnya akan berbeda. Jadinya pasti pilih yang segar. Nah, menyoroti masalah kegunaan importasi daging beku dan sebagainya pasti ada efeknya saya kira. Walaupun saya pribadi melihat itu minor juga. Karena kita lihat bahwa orang kalau misalkan beli pas operasi pasar itu siapa sih yang beli sebenarnya? Mungkin adalah masyarakat yang berbeda, yang selama ini mungkin nggak mengkonsumsi sapi juga gitu. Jadi ketika harga murah dia beli aja gitu. Memanfaatkan situasi. Iya, memanfaatkan situasi. Nah, mungkin kita yang di sini juga nggak beli kan? Siapa yang beli di sini di operasi pasar itu? Misalkan Anda datang Pak Bung Cukle misalkan datang beli gitu, kan saya yakin nggak juga saya kira ya. Artinya mungkin itu akan menciptakan demand tersendiri yang pada akhirnya demand yang sesungguhnya yang biasa orang menikmati harga sapi yang seperti biasa itu nggak tersentuh juga. Artinya minim. Nah terus kemudian kalau misalkan dilihat dari cita-cita Pak Jokowi untuk mencoba menurunkan harga sampai 80.000 misalkan. Mungkin Bung Latif ingat bahwa 80.000 itu adalah level harga tahun 2012. Artinya pernah memang kita ada di harga tersebut? Tapi tahun 2012. Jadi kita bayangkan, kita bandingkan dengan inflasi barang-barang yang lain. Mungkin nggak itu misalkan bisa turun sampai sejauh itu. Saya sendiri sih dengan berat hati saya katakan pesimis untuk bisa sampai ke level 80.000 itu. Artinya inflasi menjadi masalah, tetapi deflasi juga menjadi masalah gitu. Mungkin juga bagi pengusaha akan menjadi hal yang tidak baik juga. Dan tentang kenaikan harga daging sapi dan harga komoditi yang lain ini, saya kira kita bisa mencermati dengan mudah. Kalau misalkan kita lihat statistik dari tahun 2000, tahun 2000, kalau mungkin juga tahun 99, itu hampir tiap bulan itu harga daging sapi naik 500 perak kira-kira per kilo. Dan tidak pernah. Dan itu selalu terjadi seperti itu. Mendekati menjelang Lebaran, misalkan hari ini bulan Juni dan Juli, atau sebelum-sebelumnya mungkin bulan Juli, Agustus dan sebagainya, itu biasanya naik sekitar 2,5%. Pasti itu. Jadi itu dari tahun ke tahun. Jadi ungkapan keinginan Pak Jokowi untuk menurunkan harga ke 80% itu, kalau misalkan itu dinyatakan mungkin ketika tahun 2015 dengan persiapan yang matang, saya kira bisa gitu ya, untuk mencoba menurunkan pelan-pelan. Disampaikan 2015 baru turun di 2016. Artinya ada rentang waktu. Ada rentang waktu. Jadi pasti ada delay. Di dalam ilmu kita itu pasti ada delay. Misalkan ketika kita pengen 80.000 sekarang. Sekarang juga turun, tidak mungkin, pasti akan turun paling tidak 2 bulan. Dengan membanjiri pasar dengan daging-daging yang banyak? Saya kira itu impactnya akan lebih merusak ya ke pasar. Kalau misalkan ingin toh kalau misalkan negara ini mampu misalkan mendrop semua orang, semua daging di drop dari Australia, dari manapun yang mau.
saya kira itu lebih pada memiliki dampak merusak tatanan bisnis. Tetapi boleh ya, menurunkan harga itu boleh, tetapi harus dicermati bahwa deflasi itu juga menjadi masalah gitu. Saya kira begitu sementara Bung. Kenaikan rutin 500 itu tanpa adanya permintaan yang meningkat, misalnya karena Ramadan dan Lebaran. Ya, kalau Ramadan Lebaran lebih tinggi lagi. Itu kan kalau misalkan 500 perak per kilo itu sekitar 0,8% per bulan. Nah, tapi mendekati bulan-bulan Lebaran dan puasa itu 2,5% naiknya. Jadi lebih kencang lagi. Dan sebenarnya bisa dilihat kapan harga-harga itu naik. Yaitu sekitar bulan-bulan, misalkan kalau kita lihat Januari setelah Desember itu ya. Pasti Januari setelah Desember, Juli juga, Oktober dan Desember juga. Jadi benar nanti setelah Lebaran juga akan naik pasti. Dan itu kan sebenarnya berulang dari tahun ke tahun dan tetap sama. Nah itu pertanyaan yang harus kita lontarkan, dan tetap sama dari tahun 2000, dari era pemerintahannya Gus Dur, Megawati, SBY 2 kali. Sekarang 2 tahun Pak Jokowi ya kira-kira sama pasti. Jadi saya kira itu yang harus menjadi perhatian kita, bahwa harus ada upaya yang lebih serius dalam mengendalikan harga daging sapi ini, ataupun secara umum harga komoditas. Saya sebentar ke Pak Wahyu lagi. Apakah ini artinya ada kesalahan antisipasi sehingga kemudian yang sudah berlangsung berulang kali ketika Lebaran dan Ramadan dan Lebaran itu tiba kemudian terjadi pelonjakan? Saya tidak bisa mengatakan bahwa ada kesalahan antisipasi, tapi yang pasti kita kan terbiasa dengan situasi yang mendesak baru kita bertindak. Nah, hari ini memang pemerintah melakukan beberapa antisipasi, termasuk membuka keran impor daging dari manapun, itu dalam rangka menekan pergerakan harga atau kenaikan harga menjelang puasa dan Lebaran. Ini satu hal yang memang kalau dikatakan terlambat ya memang ada keterlambatan. Harusnya kalau itu didesain 3 bulan sebelumnya misalnya, itu bisa lebih tertata sehingga pada saat memasuki bulan puasa, memasuki bulan Lebaran, setidaknya kalau kita bicara impor maka pemerintah punya stok yang cukup untuk mengguyur pasar. Karena salah satu yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan menekan harga, maka pasokan harus ditambah. Kita sama-sama tahu bahwa kenyataannya suplai daging, suplai sapi untuk kebutuhan masyarakat Indonesia masih kurang. Dan kalau impor itu juga diatur terlambat, maka pasti akan terjadi kenaikan harga. Karena permintaan yang begitu tinggi. Karena permintaan yang begitu naik, apalagi menjelang puasa dan menjelang Lebaran, setelah Lebaran nanti. Kalau hari ini memang ada upaya yang maksimal, memang baru kita melakukan langkah-langkah antisipasi. Tapi sekali lagi, yang namanya kenaikan harga, saya yakin Presiden bukan hanya bicara pada saat puasa dan Lebaran. Pada setiap saat pun harusnya harga itu tertekan dan tidak naik. Itu harapannya. Karena itu sekali lagi, pemerintah melalui beberapa BUMN termasuk terutama Perumbulog menugaskan bagaimana antisipasi itu dilakukan setiap saat. Nah sekali lagi, idealnya bahwa pemerintah sudah punya persediaan yang cukup. Mau bicara daging, bicara gula, bicara apapun, bicara beras, sudah cukup persediaannya. Ketika terjadi kenaikan, maka diguyur ke pasar. Nah ini yang memang belum terwujud langkah seperti itu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkaca dari tahun-tahun sebelumnya untuk bisa kita belajar, kita ambil hikmah dari sini. Betul. Satu pertanyaan saja Pak, kalau daging sapi itu memang karena pasokannya kurang, apakah dari bahan-bahan pokok yang lain ada yang sebenarnya pasokannya cukup tapi harganya tetap naik? Secara umum yang kami pantau memang ketika pasokan berkurang maka harga naik. Daging sapi ya memang seperti itu. Ketika memasuki Lebaran, memasuki puasa dan nanti pada saat Lebaran pasti permintaan daging sapi akan tinggi. Yang kedua yang kalau kami amati saat ini adalah gula pasir. Gula kristal putih atau gula pasir saat ini pasokannya memang berkurang. Kenapa pasokan berkurang? Karena ada terjadi pemunduran atau tanam yang mundur dari tanaman tebu sehingga panennya pun mundur. Ketika panen mundur maka produksi gula dalam negeri kita berkurang. Mundurnya ini 1-2 bulan pada saat musim puasa. Pada saat bulan puasa dan Lebaran pasti akan berdampak kenaikan harga yang cukup tinggi. Itu barangkali kesimpulan yang kami pantau dari 2 komoditi. Yang lain kalau ketika bicara beras saat ini stok kami cukup, aman-aman saja harga beras.
Bawang sekarang sudah mulai turun karena sudah terjadi panen. Beberapa daerah sudah panen bawang sehingga harga sudah mulai turun. Dari tadinya 46.000 sekarang sudah di bawah 35.000 bahkan sekarang sudah mendekati 30.000. Baik, oke. Kita istirahat dulu Bapak-Bapak. Pak Chandra istirahat dulu ya. Ya. Pak Futsle mau istirahat? Kita istirahat dulu ya. Saya tidak boleh nambahin. Boleh nyanyi. Ya, enggak. Saya mau nambahin bahwa makan daging itu ternyata bisa memberikan nutrisi, membuat badan lebih tinggi ya. Pak Wahyu sudah tertipu sebetulnya ini bangkunya Pak yang tinggi Pak. Tapi begini, menyoal soal kenaikan harga ini, jangan sampai harga naik ini membuat rakyat panik dan membuat bingung. Karena apa? Ketika mereka bingung, mereka itu akan semakin sulit. Ketika mereka mendapatkan harga daging yang mahal, itu pun dari hasil hutang. Uangnya itu dicari dengan cara yang susah. Karena mereka harus gali lubang, tutup lubang. Seperti sebuah lagu. Gali, 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 gali lubang. Gali, 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 gali lubang. Lubang digali, menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang, bayar hutang. Ya. Ini akan menyusahkan rakyat. Tapi kita harus skors sidang ini, saya skors. Oke.